البدر علينا من ثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasimu biha alina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu menjelaskan kepada sahabiku semua. Ada ceramah seorang ustaz salafi yang menyalahkan banyak amalan kita meski dalam durasi singkat. Berikut videonya. Dan Maroko notabene-nya madhabnya Maliki. Ya. Notabene-nya Maliki. Ya. Kalau di Timur Tengah mayoritasnya adalah Hambali. India, Bangladesh, Burma itu rata-rata Hanafi. Indonesia rata-rata apa? Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Ini, perhatikan. Ya, Syafi'iyah. Melafadzkan niat ketika salat itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafadzkan niat ketika salat. Ya, rata-rata adalah Syafi'iyah. Bahkan banyak menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Contohnya mengirim pahala Al-Quran. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai ke mayat. Ya. Contohnya apa? Zikir setelah salat 5 waktu. Imam Syafi'i dengan tegas dalam kitabnya zikir setelah salat 5 waktu dengan konteks zikir yang telah dibacakan oleh Nabi itu tidak boleh keras. Cukup dia sendiri yang mendengarnya. Andai kata dia ingin mengeraskan maka boleh dengan syarat tujuannya agar jamaahnya menghafalnya. Jika jamaahnya belum tahu konteks zikir setelah sholat 5 waktu, setelah mereka menghafal mengetahui maka dia tidak melakukannya lagi sebagaimana Nabi melakukannya di awal Islam. Ya. Contoh lagi yang masyarakat kita menyelisih madhab Syafi'i, bahkan 4 madhab masalah musik. 4 madhab sepakat haramnya musik. Contoh lagi apa? 4 madhab sepakat bahwa kaum lelaki tidak boleh memotong jenggot yang telah tumbuh. Ya, Indonesia yang mengaku Syafi'i menyatakan sunnah. Ya. Contohnya lagi Imam Syafi'i keras berpendapat nulis nama aja di batu kuburan itu nggak boleh. Itu Imam Syafi'i. Karena hadis dalam riwayat Imam Muslim, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr. Banyak lagi, ya. Banyak lagi hal-hal yang Imam Syafi'i ya tidak melakukan dan bertentangan dengan itu, tetapi sebagian bahkan banyakkan orang dengan pedenya mengaku dia ikut Imam Syafi'i. Kan duri orang mati, kan Imam Syafi'i. Kan Imam Malik, kan Imam Hambali. Tapi itu pendapat sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya Syafi'i ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke Imam Syafi'i. Dalam kitab Bajuri dan kitab Jannah dengan jelas geplah ini bahwa berkumpul-kumpul di tempat mayat lebih dari 3 hari termasuk bidah mungkarah dan itu termasuk bentuk niyahah, meratapi mayat. Ya, asal kitab Bajuri. Asal kitab Jannah Ya'anatul Talib bab al-janais. Silahkan buka. Jelas, semua. Mungkin kalian sudah ada yang menonton video ini ya. Kelompok yang menamakan diri mereka sebagai salafi ini tidaklah menggunakan sistem bermazhab dalam memahami dalil. Sehingga tak kala mereka berbicara soal mazhab, maka akan terlihat lucu. Ya, menggelikan dan memperlihatkan kualitas keilmuannya. Maka benar dikatakan oleh ahli hadis ya dari mazhab Syafi'i. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar, wa idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bi hadhihi al-ajaib. Jika seseorang berbicara di luar keahliannya, maka yang menyampaikan hal-hal aneh dalam kitab Fathul Bari. Yang pertama, niat dalam sholat. Menurut ustadz ini, ya, melafalkan niat, nawaitu, usolli, dan lain-lain adalah bukan pendapat Imam Syafi'i, melainkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Betul gak? Bohong. Ya. Mari kalian dengarkan secara sesama.
أخبرنا ابن خزيمة سنة الربيع قال كان الشافعي إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله عز وجل الله أكبر. Mengabarkan kepadaku Ibnu Huzaimah, mengabarkan kepadaku Ar-Rabi, ia berkata, Imam Syafi'i ketika akan masuk dalam salat, beliau mengucapkan Bismillah, aku menghadap ke Baitullah, menunaikan kewajiban kepada Allah. Allahu Akbar. Dalam kitab Al-Mu'jam, Imam Ibnu Al-Muqri. Azabiku semua, katanya Imam Nawawi tidak menganjurkan. Bohong lagi. Mari kalian cek lagi tulisan Imam Nawawi. Pentarjih utama mazhab Syafi'i. Wan niyatu bil qalbi wa yundabun nutqu qubailat takbir. Dan niat di dalam hati, ya, dianjurkan mengucapkan niat sebelum takbir. Dalam kitab Minhajut Talibin. Ya. Yang kedua, mengirim pahala Al-Quran, ya, tidak sampai. Lagi-lagi Ustadz ini, ya, hanya membaca literatur sekunder. Kalaupun rujukannya ke sumber primer mazhab Syafi'i, ya, belum menyeluruh. Ya. Silakan kalian amati, silakan kalian cari itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Wa qala Al-Hasan bin Sabbah Az-Za'farani sa'altu Asy-Syafi'iyyah 'anil qira'ati 'inda al-qabri fa qala la ba'sa biha. Al-Za'farani, perawi Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, bertanya kepada Imam Syafi'i, ya, tentang membaca Al-Qur'an di kuburan. Beliau menjawab, tidak apa-apa. Azabiku semua, Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar berkata, wa hadha nasun gharibun an Asy-Syafi'i wa Az-Za'farani min ruwatil al-qadimi wa huwa siqatu idza lam yarud fil jadidi ma yukhalifu mansusul qadim huwa ma'mul bihi yulzimu min dhalika an yakuna Asy-Syafi'i qailan bi usuli sawabil Qur'an li anna al-Qur'an ashrafa az-zikr. Ini penjelasan yang asing dari Asy-Syafi'i. Az-Za'farani adalah perawi Qaul Qadim. Ia orang terpercaya. Dan jika dalam Qaul Jadid tidak ada yang bertentangan dengan penjelasan Qaul Qadim, maka Qaul Qadim inilah yang diamalkan. Dengan begitu, Asy-Syafi'i mengatakan sampainya pahala Al-Quran. Sebab Quran adalah zikir yang paling mulia. Dalam kitab Al-Imta, ya, Ibnu Hajar. Yang ketiga, zikir suara keras setelah sholat. Ustadz ini melewatkan kalimat awal Imam Syafi'i dan langsung memberi kesimpulan. Saya tidak tahu apakah beliau benar-benar melihat langsung ke kitab Al-Um, ya, atau cuma sekedar mendengarkan. Baik, saya bantu, ya, perlihatkan. Qala Asy-Syafi'i wa hadza min al-mubahi lil amami wa ghairil ma'mum qala wa ayya imami dzikrillah bima wasafat jahran aw sirran aw bi ghairihi fahusn. Ya, Imam Syafi'i berkata, ini adalah sesuatu yang boleh, ya, bagi imam atau selain makmum. Ia berkata, jika ada imam yang berzikir kepada Allah, ya, dengan bentuk dikeraskan, dilirihkan atau lainnya, maka ini baik. Ya, dalam kitab Al-Um. Jadi, soal zikir suara keras dan tidaknya ada dua pilihan, baik dan lebih baik. Ya. Kemudian, Imam Syafi'i memilih ikhtiar yang lebih baik, yaitu lirih. Tapi, andaikan dikeraskan juga, tidak apa-apa, karena juga baik. Di dalam Al-Um, tidak ada kata-kata Imam Syafi'i melarang. Berarti apa? Ustadz ini telah bohong lagi, ya, atas nama Imam Syafi'i. Nah, yang keempat, mencukur jenggot haram. Kita perhatikan dulu. Faidatun qala asy-Syaikhani yukrahu khalqul lihyati wa taradahu Ibnu Rif'ah fi hasyiatil kafiyati bi anna Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu nassa fil ummi 'ala tahrim. Ar-Rafi'i dan An-Nawawi berkata bahwa makruh memotong jenggot. Hal ini ditentang oleh Ibnu Rif'ah, bahwa Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Um, ya, hukumnya haram, ya, dalam kitab Tuhfah.
Azabiku semua, mengapa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi sampai berbeda dengan imam mazhabnya? Sebab kedua imam tersebut memiliki otoritas ya untuk menarjih beberapa pendapat Imam Syafi'i. Karena jika ada riwayat yang sahih itulah ya mazhab Syafi'i. Ternyata ditemukan sebuah riwayat ya dalam kitab Al-Bukhari bahwa sahabat Ibnu Umar pernah memotong jenggot. Jika memotong jenggot adalah haram secara mutlak, tentu tidak akan dilakukan oleh Ibnu Umar. Yang kelima, nulis nama di batu nisan. Ya. Ustadz ini ya lagi-lagi tidak memiliki bekal cukup keilmuan yang memadai dalam istinbat, dalam istinbat hukum, yakni usul fikih, kata-kata nahi, larangan. Ya. Ada yang haram dan ada yang makruh. Ketika menyampaikan larangan menulis di kuburan, ya, beliau mengutip hadis yang terdapat dalam riwayat Muslim tentang tajhis. Ya. Saya cek berkali-kali tidak temukan dalam Sahih Muslim. Ya. Larangan menulis di kuburan itu riwayat Imam An-Nasyai, Ustaz. Ya. Bukan di Sahih Muslim. Ya. Larangan menulis itu menurut sebagian ulama tidak haram, tapi makruh. Ya. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim itu beliau memukakan walaysa al-amalu 'alaiha fa inna immatan al-muslimina min asyraq ila al-gharbi maktubin ala kuburihim wa huwa 'amalu akhzibihi al-khalafu an as-salafi. Ya, bukan ini menulis di kuburan yang diamalkan. Ya, sebab para imam dari timur dan barat tertulis di makam mereka. Ini adalah amal yang telah diambil oleh ulama khalaf, ya, dari ulama salaf dalam kitab Al-Mustadrak. Menurut Imam Az-Zahabi, ya tetap disebut sebagai muhdas, atau sesuatu yang baru. Ya. Nah, Asabi khusus semua, ya udah, ya, saya tidak perlu meneruskan lagi, ya, sebab akan semakin membuka keilmuannya. Ya, menyampaikan kesimpulan juga banyak salahnya ya. Menyampaikan riwayat hadis juga salah. Jadi ya jangan berbicara soal mazhab lain jika masih dangkal. Ibarat mangga yang belum matang, rasanya kecut sekali, Ustaz. Sabi semua, ya, maaf ya kalau sekali ini shooting rekaman videonya agak beda ya. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai. Ya, tidak menambah pemahaman kita, menambah ilmu kita. Ya, kalau guru saya itu mengatakan thoriqoh kami itu ngaji. Ya, ngaji. Nah, belajar dan terus belajar. Ya, jangan lupa share sampai semua kepada orang-orang yang kita cintai, dan juga lupa juga share ke media sosial kalian yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.